Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, alright. Oke, kita ketemu lagi di ini ya guys ya. Skill 8 ya atau exercise 8 di TOEFL-nya Baron ya guys ya, listening, bagian listening section 1 sampai 7-nya udah saya kasih di playlist, coba cari ya. Oke, sekarang kita bahas yang assumption. Assumption ya asumsi ya guys ya, asumsi. Oke. Seperti biasa siapin dulu buku sama pulpennya guys. Tulis angka 1 sampai 10 karena habis ini kalian bakalan ngerjain soal 1 sampai 10. Nanti ada bulenya ngomong. Kalian tebak dulu A, B, C atau D, baru setelahnya kita bahas bareng-bareng di belakang ya guys ya. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu ini sedikit skillnya atau petunjuknya ya, tentang asumsi ya. In some dialogues in the listening section on the paper-based TOEFL, di beberapa dialog di seksi listeningnya PBT, paper-based TOEFL, you must be able to recognize remarks that register surprise. Kamu harus mampu mengenali pernyataan yang menimbulkan kejutan ya guys ya. Terus and draw conclusion, tarik kesimpulan about the assumption, tentang asumsi that the speaker may have made, yang si speakernya atau si pembicaranya buat ya. Tarik kesimpulan gitu ya, and then choose the best answer. Pilihlah jawaban yang tepat, paling bagus ya guys ya. Oke, gimana kertas sama pulpennya udah disiapin? Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Tebak ya. Ready? 3, 2, 1 and go. Exercise 8. Number 1. You mean this test isn't open book? Not this time. What had the man assumed about the test? Two. I just used the security deposit from my old apartment for a deposit on the new one. So you did get your deposit back after all. What had the man assumed? Three. You mean you are going out with Phil again? Just for lunch. What had the man assumed about the woman? Four. My daughter's first birthday is Saturday. Why don't you come? You don't mean it. She can't be a year old already. What had the man assumed about the woman's daughter? Five. We're almost finished with the handouts for Anne. Anne is going to give the presentation for the group? What had the woman assumed about the presentation? Six. The health center is in the Student Services Building, not in the Union. No wonder I couldn't find it. Now I have to go all the way over to North Campus. What had the woman assumed about the health center? Seven. I wanted to read Saratoga Trunk for my report in English class, but Bill had already asked for it. Bill is reading a novel? What had the man assumed about Bill? Eight. John must have been joking when he said he was going to drop out of the business program to apply for medical school. I don't think so. He seemed very serious to me. What had the woman assumed about John? Nine. When we got there, Mr. Brown was already in the lab getting the equipment set up. You mean he was on time?
What had the woman assumed about Mr. Brown? Ten. So we met with our study group during the break, and we each took one part of the book to outline. Wait a minute. Dr. Peterson actually gave you a break? What had the woman assumed about Dr. Peterson? Oke, gimana guys? Susah apa enggak? Oke, kita langsung aja ya. Kita bahas dari nomor 1 guys. Tadi di nomor 1 tadi si cowok duluan ngomong ya. Si cowok bilang gini, "You mean this test is an open book?" Jadi maksudmu tes ini nggak boleh buka buku ya? Si ceweknya jawab, "Not this time." Tidak kali ini, gitu ya. Pertanyaannya, what had the man assumed about the test? Apa yang dipikirkan atau diasumsikan si cowok tentang tesnya? Dia berasumsi apa sebelumnya? Oke, apakah yang A, the test would not be timed, tesnya itu nggak diwaktuin, nggak dijamin, nggak dikasih waktu gitu ya. Atau yang B, the test could be taken home to complete, tesnya itu dibawa ke rumah untuk nyelesainnya, maksudnya dijadiin PR gitu ya. Kalau yang C, he would be able to use his book during the test, bisa buka buku ketika tesnya. Kalau yang D, he would have to study very hard for the test. Dia harus belajar keras untuk tesnya. Oke, konteksnya kan tadi gini, dia kan ngomong, kali ini ujiannya nggak boleh buka buku ya? Si ceweknya jawab, nggak kali ini. Berarti kan dia pikir ujiannya boleh buka buku, intinya itu aja guys. Berarti jawabannya adalah yang C ya guys ya. Alright, he would be able, dia kira he would be able to use his book during the test. Dia kira dia bisa buka buku selama tesnya gitu guys. Oke, aman? Oke, gitu ya. Kalau nomor 2-nya yaitu tadi si cewek bilang gini, I just used the security deposit for my old apartment for a deposit on the new one. Saya sudah menggunakan security deposit. Sebentar, security deposit itu maksudnya kayak kalian mau ngekos gitu guys. Kalian kan kalau ngekos itu ngasih deposit dulu biar nggak kabur gitu loh guys. Kalian kasih 5 bulan awal, 5 bulan dibayar awal gitu. Kayak kalian ngekos 3 bulan atau 5 bulan dibayar awal, itu namanya deposit ya. Tapi kalau sampai kalau kalian cuma ngekos sebulan, 2 bulan, ya tetap ngasih segitu, 5 bulan harus dibayar. Biasanya ini di luar ya, kalau nggak di Indonesia nggak tahu juga. Di luar itu gitu guys, 6 bulan dibayar awal, kalau mau banyak kalian masih ngabisin 1 bulan, nanti diambil lagi boleh gitu guys. Tadi percakapannya gini, si cewek ngomong gini, I just used the security deposit for my old apartment. Saya menggunakan security deposit saya dari apartemen lama for a deposit on the new one, untuk mendepositkan ke apartemen yang baru. Jadi deposit yang lama diambil terus untuk bayar yang baru gitu guys. Dia pindah gitu intinya ya. Si cowoknya jawab, so you did get your deposit back after all. Jadi kamu ngedapetin depositmu semuanya, maksudnya semuanya bisa diambil gitu ya. Oke, apa yang diasumsikan oleh si cowok? Ya asumsinya ya berarti dia kira nggak bisa diambil gitu guys. Kita cari yang mana nih? Apakah yang A? Guys, the woman would not receive her deposit. Si cewek itu tidak bisa menerima atau mengambil depositnya. Oke, bisa ya. Kalau yang B, the old apartment was not safe. Apartemen lamanya tidak aman. Belum tentu ya. Kalau yang C, the new apartment would require a deposit. Apartemen barunya membutuhkan deposit ya pastinya, tapi itu bukan yang dia kira ya. Fakta doang gitu ya, tapi bukan yang dia kira. Kalau yang D, the woman would not move. Si cewek nggak akan pindah. Mana guys? Yang paling tepat adalah yang A ya guys ya. Dia kira si depositnya nggak bisa diambil. Oke, itu jawaban yang paling tepat ya guys ya. Yang A, oke. Sekarang yang nomor 3-nya sekarang ya. Nomor 3-nya si cowoknya bilang gini, you mean you're going out with Phil again? Kamu bilang you mean you're going out with Phil again? Maksudnya kamu mau pergi keluar, beneran mau pergi keluar sama Phil lagi gitu ya. Nah, Phil itu nama orang ya. Terus si ceweknya jawab, just for lunch, cuma untuk makan siang kok gitu ya. Pertanyaannya, what had the man assumed about the woman? Apa yang diasumsikan si cowok tentang si cewek ya.
Berarti kan dikiranya si cewek nggak bakalan keluar lagi sama Phil ya. Kita cari jawabannya. Apakah yang A, she would not have lunch, maksudnya si cewek ini nggak akan makan siang. Kalau yang B, she would not start dating with Phil again, dia nggak akan mulai kencan sama Phil lagi. Ya ini ya yang B nih ya. Dikirain ya kan dia ngira si cewek nggak bakalan pergi sama Phil lagi. Kalau yang C, she would have lunch with him, dia ngira si cowok ngira si cewek bakalan pergi sama Phil makan siang lagi gitu ya. Enggak ya. Yang dia kira bukan itu ya, lebih ke B ya. Terus she would have to go before lunch, dia akan pergi sebelum lunch. Enggak nyambung. Berarti jawabannya adalah yang B guys. Oke, jawabannya yang B. Dia kira si cewek ini nggak bakalan dating sama Phil lagi gitu ya. Alright, gimana? Susah nggak? Kalau mau nanya silakan ketik di kolom komentar ya guys ya. Terus yang nomor 4-nya, si ceweknya bilang gini, my daughter first birthday is Saturday, why don't you come? Ulang tahun anak, my daughter first birthday berarti ulang tahun pertama anakku gitu ya. Ulang tahun pertama anakku itu di hari Sabtu. Kenapa kamu nggak datang? Si cowoknya jawab, you don't mean it, kamu nggak serius kan? She can be a year old already. Kayaknya dia nggak mungkin sudah setahun deh gitu ya. Terus pertanyaannya adalah what had the man assumed about the woman's daughter? Apa yang dikira si cowok tentang anaknya si cewek? Oke? Dikirain apa guys? Nggak mungkin tuh si bocah itu udah setahun gitu maksudnya ya. Kalau yang A, she was younger. Dia ngira si bocah itu umurnya belum setahun gitu ya. She was younger, lebih muda. Kok udah setahun aja sih, dikirain lebih muda gitu maksudnya ya. Kalau yang A itu. Kalau yang B, she was having a birthday party. Dia menikmati pesta ulang tahunnya. Kalau yang C, she was joking with him. Bercanda, si anak kecilnya bercanda sama dia, si cowok enggak ya. Kalau yang D, she would invite him to her house. Dia akan mengundang si cowok ke rumahnya. Enggak. Yang dia kira adalah yang A ya guys ya, she was younger. Dikirain kok udah setahun aja sih, dikirain lebih muda lagi, maksudnya lebih nggak mungkin udah umurnya setahun gitu maksudnya. Kok cepat banget gitu loh maksudnya ya. Terus yang nomor 5-nya sekarang, what had the woman assumed? Bentar, percakapannya dulu guys. Percakapannya dulu, si cowoknya bilang gini, we are almost finished with the handouts for Anne. Kami hampir selesai dengan handout untuk Anne. Handout itu selebaran ya guys ya. Si ceweknya jawab, Anne is going to give the presentation for the group. Jadi Anne itu mau ngasih presentasi ke grup ya. Ya, berarti yang diasumsikan apa? Diasumsikan si cewek ini. Berarti kan kebalikannya kan, gitu aja. Berarti dia ngira, si cewek ini ngira si Anne gak bakalan ngasih presentasi. Kita cari dulu jawabannya. Kalau yang A, there would not be any handouts, nggak akan ada selebaran. Kalau yang B, Anne would finish the handouts, Anne akan menyelesaikan selebarannya. Kalau yang C, Anne would not make the presentation, Anne tidak akan membuat presentasi. Kalau yang D, the presentation had already been made, presentasinya sudah dibuat. Nggak ya? Berarti yang C, lebih ke C guys, Anne tidak akan membuat presentasi, dikiranya itu gitu guys. Gitu ya guys. Oke, kalau yang nomor 6-nya tadi gini. What had the woman assumed about the health center? Apa yang diasumsikan si cewek tentang health center? Kita bahas dulu percakapannya ya. Oke, si cowok tadi bilang gini, the health center is in the student service building, not in the union. Pusat kesehatan itu ada di bangunan pelayanan mahasiswa, pelayanan murid ya, bukan di union. Union itu gedung serikat pekerja ya. Bukan. Si ceweknya jawab, no wonder I couldn't find it. Pantesan saya nggak bisa nemuin. Now I have to go all the way over to North Campus. Nah sekarang saya kayaknya harus pergi ke kampus utara deh gitu ya. Yang dikira apa? Dikira si cewek, what had the woman assumed about the health center? Apa yang dikira si cewek tentang pusat kesehatan? Dikiranya apa? Guys, apakah yang A, the health center was in the student service building? Dia ngira bahwa health center-nya, pusat kesehatannya itu ada di gedung kesehatan. Enggak ya, dia nggak ngira itu ya, makanya dia salah.
Kalau yang B, the health center was in the union, dia kira health center, pusat kesehatan ada di serikat pekerja. Nah itu ya yang B ya. Dia ngiranya yang itu. Kalau yang C, the health center was on North Campus. Pusat kesehatan ada di kampus utara. Enggak, dia enggak ngira itu. Tadi dia salah kan. Kalau yang D, the health center was not on campus. Pusat kesehatannya tidak di kampus. Oke. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya guys ya. Dia ngiranya health center itu ada di Union ya, padahal ada di Student Service Building gitu ya. Bangunan pelayanan mahasiswa. Oke. Yang nomor 7-nya setujunya gini tadi. Si ceweknya bilang gini, I wanted to read Saratoga Trunk for my reports in English class, but Bill had already asked for it. Saya ingin membaca Saratoga Trunk. Saratoga Trunk itu nih guys. Novel ya, novel for my reports in English, untuk laporanku di kelas bahasa Inggris gitu ya. But Bill had already asked for it. Tapi Bill sudah menanyakannya atau memintanya ya. Oke. Si cowoknya jawab, Bill is reading a novel. Jadi Bill itu membaca novel ya, gitu. Apa yang diasumsikan si cowok tentang Bill? Tadi kan dia ngomong, oh jadi Bill itu baca novel ya. Berarti cari aja kebalikannya guys. Dikirain Bill tidak baca novel. Yang mana guys? Apakah yang A? Bill did not do much traveling. Gak nyambung ya. Bill tidak traveling. Gak nyambung. Kalau yang B, Bill did not take the class. Bill tidak mengambil kelas. Yang C itu Bill did not read novels. Bill tidak membaca novel. Nah itu ya yang C ya. Yang C yang benar. Terus yang D, Bill did not like to read. Bill tidak suka membaca. Enggak ya. Yang C guys. Dikirain Bill tidak baca novel. Nomor 8-nya sekarang si ceweknya dulu ya. John must have been joking when he said he was going to drop out of the business program to apply for a medical school. John kayaknya bercanda deh ketika dia bilang mau DO dari program bisnis untuk apply di program kesehatan, sekolah kesehatan. Si cowoknya jawab, I don't think so. Kayaknya sih enggak sih. He seemed very serious to me. Kayaknya sih enggak, dia tuh kayaknya serius gitu ya. What had the woman assumed about John? Apa yang diasumsikan si cewek tentang John? Tadi kan si cewek bilang gini ya, John kayaknya bercanda deh, gitu ya. Yang mana yang benar? Nah, dikirain apa? Dikirain dia ngira Johnnya bercanda gitu aja guys. Mana kita cari ya? Bercanda atau tidak serius ya? Yang mana ya? Kalau yang A, he was serious about becoming a doctor. Si John serius menjadi dokter. Iya. Kalau yang B, he was not serious about changing majors. Itu yang dikira. Nah, yang B ya, yang dikira si cewek adalah yang B. Kayaknya bercanda deh si John itu DO dari bisnis terus mau ngelamar di dokter. Jurusan dokter. Nah, dia ngira si John tidak serius gitu ya. Bercanda tuh. Berarti nggak serius. Dikirain nggak serius gitu ya. Mengganti majorsnya. Yang B berarti ya. Kalau yang C itu apa sir? He was serious about going into family business. Dia itu serius pergi ke bisnis keluarga. No, nggak nyambung. He was not serious about applying for a business program. Dia tidak serius apply untuk business program. Bisa jadi tapi bukan itu jawabannya ya. Kalau yang nomor 9-nya si cowoknya bilang gini, when we got there Mr. Brown was already in the lab getting the equipment set up. Ketika kita nyampe sana, Mr. Brown itu sudah di laboratorium mempersiapkan alat lah intinya gitu ya. Si ceweknya jawab, you mean he was on time? Jadi maksudmu dia tuh on time. Nah dikirain apa? Dikirain ya enggak, dikirain telat gitu aja guys. Coba kita cari ya. Apakah yang A, he would be late getting to the lab? Dia itu terlambat ke lab? Ya itu ya jawabannya A ya. Jawaban yang benar adalah A. Yang B-nya apa itu sir? He would be in the lab working. Dia akan ada di laboratorium untuk bekerja. Kalau yang C, he would not set up the equipment. Dia tidak akan mempersiapkan peralatan. Kalau yang D, he would not have time to set up the equipment. Dia nggak akan punya waktu untuk mempersiapkan peralatan. Nah ini kalian fokusin ke asumsinya si cewek aja. Oh si dokter ini Mr. Brown itu on time ya. Nah dikirain apa? Dikirain telat gitu aja guys. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau yang nomor 10-nya,
Tadi si cowok ya bilang gini ya, so we met with our study group during the break and we each took one part of the book to outline. Jadi kami bertemu dengan kelompok belajar kami saat istirahat dan kami masing-masing mengambil satu bagian dari buku ini untuk diuraikan gitu guys. Terus dijawab sama si cewek, wait a minute, tunggu dulu, Dr. Peterson actually gave you a break. Jadi Dr. Peterson itu memberi kamu istirahat, memberi kalian istirahat gitu ya. Berarti Dr. Peterson itu gurunya ya. Oh, kamu dikasih istirahat ya sama Dr. Peterson gitu ya. Apa yang diasumsikan tentang Dr. Peterson? Jawabannya yang mana guys? Yang C guys, she would not give them a break. Dikirain Dr. Peterson gak akan memberi mereka istirahat gitu ya. Dr. Peterson berarti cewek ya guys ya, she gitu. Kalau yang A itu artinya apa sir? Kalau yang A, she would not meet with their study group. Dia tidak akan bertemu dengan grup belajarnya. Kalau yang B, she would not give them an outline of the book. Dia tidak mau memberi mereka garis besar buku itu, outline-nya. Kalau yang D itu artinya she would not let them use the book. Dia atau Dr. Peterson gak akan memberikan mereka atau tidak akan membiarkan mereka menggunakan bukunya. Oke, gitu guys ya. Alright, ada pertanyaan guys? Berarti jawabannya tadi apa? Jawabannya adalah yang C ya guys ya. Dikirain Dr. Peterson gak akan ngasih mereka istirahat gitu guys. Alright, any question guys tentang assumption? Ini pokoknya nyari kebalikannya aja ya. Kayak maunya, kamu ayo kita ke Bali yuk. Oh, kamu suka Bali. Dikirain apa? Dikirain temennya itu nggak suka Bali gitu ya. Kalau ada nada-nada kayak gitu ya. Jadi kalian harus bisa menangkap nadanya juga ketika mereka ngobrol. Dan harus fokus guys, oke? Gitu. Oke guys, terima kasih banyak. Thank you very much. Habis ini kita lanjut ke ini ya. Ke exercise 9 itu ada prediction. Semakin lama semakin susah guys ya, semakin sulit. Jadi kalian harus fokus dan kalau ada pertanyaan langsung aja nanya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih banyak guys. Thank you very much.